لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan umatnya ke arah jalan kebaikan dan kebenaran dengan risalahnya Ad-Dinul Islam As-Siratal Mustaqim, yang kita yakini benar sebagai satu-satunya agama yang baik, satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah, yang kita ingin hidup dalam kondisi Islam dan kita ingin diwafatkan oleh Allah juga dalam kondisi Islam. Sehingga sungguh kita selalu berdoa kepada Allah, semoga iman dan Islam yang saat ini kita nikmati tidak hanya berhenti sampai di sini, akan tetapi semoga nikmat iman dan Islam itu terus dijaga oleh Allah untuk kita sampai kita menutup mata, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnal khatimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zandani, yang selama beberapa pertemuan kita tangguhkan karena kita memilih tema-tema aktual dan tematik yang bertalian dengan beragam peristiwa yang kita perlu mensikapinya atas dasar iman dan Islam. Dan untuk malam hari ini kita akan melanjutkan pada bab berikutnya, yakni al-ikhlasu fil ibadah, yang kemudian kami beri judul makna ikhlas dalam beribadah. Sehingga dalam tema ini nanti kita akan mengkaji pertama tentang ibadah itu sendiri, yang kedua tentang ikhlas, yang semoga kita akan mendapatkan pemahaman utuh bagaimana hakikat ikhlas dalam beribadah. Kita awali dari makna ibadah. Makna ibadah lughatan wastilahan, apa sesungguhnya makna ibadah secara etimologi dan terminologi, yakni secara bahasa dan istilah. Al-ibadatu lughatan hiya at-tadhallul wal khudu', ya. Ibadah menurut arti bahasa itu tadhallul. Tadhallul itu apa? Tadhallul itu kita itu merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita itu merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita itu tidak ada arti dan makna sama sekali di hadapan Allah tanpa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa rendah dan hina di hadapan Allah karena ketika kita menjalani hidup
baik kita itu sengaja maupun tidak, sering khilaf, sering dosa, baik dosa kecil maupun dosa sedang maupun dosa besar, entah kita sengaja maupun tidak. Kita merasa rendah dan merasa hina di hadapan Allah karena kita kesyukurannya kepada Allah kita itu sedikit dibandingkan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ibadah kita, kesyukuran kita kepada Allah itu sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sejak kita berada di alam arwah, kita mendapatkan nikmat, dijaga oleh Allah. Kita berada di alam rahim, juga dicukupi kebutuhan kita oleh Allah. Kita di dunia ini juga dicukupi segala apa yang kita butuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kesyukuran kita kalau kita hitung-hitung sesungguhnya adalah masih teramat sedikit. Kemudian makna ibadah secara istilah, al-ibadatu fil istilah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarada minal aqwali wal af'al al-zahira wal batinah, al-zahirati wal batinati. Dan ini definisi ibadah yang paling sempurna dan paling mencakup, ya, yang dikemukakan oleh diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bapak Ibu ya kenal ya sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Subhanallah tabarakar rahman, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini seorang ulama yang luar biasa ilmunya, sangat mendalam dan sangat luas. Beliau dikenal menguasai 4 mazhab, ya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, itu beliau menguasai semuanya. Sehingga ketika beliau itu bicara tentang mazhab Maliki, detail banget, dari yang kecil sampai yang paling agung, itu menguasai semuanya. Seakan-akan beliau hanya menguasai mazhab Maliki, padahal beliau menguasai 4 mazhab sekaligus, luar biasa, ya. Beliau maka dijuluki Syekhul Islam, syekhnya Islam, ya. Dan ini bukan apa itu gelar sembarangan. Lah, di antara definisi ibadah menurut beliau ini diantaranya, ibadah itu apa? Ismun jami'un, suatu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, pada setiap semua yang dicintai Allah, wa yaradahu, dan diridhai Allah, minal aqwali, baik berupa ucapan, wal af'ali, berupa perbuatan, al-zahirati, baik itu adalah amalan-amalan zahir, wal batinati, maupun amalan-amalan batin. Sehingga ucapan manusia, perbuatan manusia, baik zahir maupun batin, selama ucapan dan perbuatan itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itu masuk kategori ibadah. Masuk kategori ibadah. Ngaji ngeten iki dicintai Allah napa mboten, Pak? Dicintai Allah. Bahkan kewajiban kita untuk terus thalabul ilmi wat tafaqquh fid din, untuk terus menuntut ilmu dan memahami agama. Maka ngaji ini termasuk kategori ibadah. Kita tilawah Quran, kita mencari nafkah yang thayyib, yang halalan thayyibah untuk keluarga kita, itu dicintai Allah dan diridhai Allah, maka itu masuk kategori ibadah. Kita berbisnis atau berdagang dengan jujur, tidak culas, tidak curang, yang berkualitas baik, kualitas baik kita katakan baik, yang setengah-setengah, yang buruk kita katakan buruk, itu masuk dicintai dan diridhai oleh Allah, masuk kategori ibadah. Ini kuncinya, dicintai Allah, diridhai Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin, maka itu masuk kategori ibadah. Ada definisi lain yang apa itu namanya,
tidak jauh beda sebenarnya. Kalau yang pertama sama ini, ta'rifun akhar lil ibadah, definisi lain dari ibadah. Hiya kullu ma yataqarrabu bihil 'abdu ila Allah azza wa jalla mumtathilan bidzalika al-amri wan nahyi. Ya, semua bentuk ya pendekatan diri kepada Allah dari seorang hamba yang itu berupa perintah maupun larangan. Perintah ia lakukan, larangan ia tinggalkan, maka itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu juga masuk kategori ibadah. Selanjutnya anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Sakit dibaca secara jelas ini Bang ya? Sakit Bang ya? Alhamdulillah ya. Anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Ibadatun zahirah, ibadatun batinah. Ibadah itu ada yang ibadah-ibadah zahir ya, bisa dilihat oleh panca indera kita ya. Dan ada ibadah itu adalah ibadah-ibadah batin yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia karena sifatnya adalah batiniah. Untuk ibadah zahir bisa berupa ucapan, juga bisa berupa perbuatan. Ini berupa ucapan diantaranya adalah tilawatul Quran. Ya, tilawatul Quran, kita memperbanyak zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu termasuk ibadah qauliyah, ibadah yang berupa ucapan. Kita memberi nasihat yang baik untuk istri kita, anak kita, atau istri mengingatkan suami ketika khilaf dengan ucapan-ucapan yang baik, yang santun, itu masuk ibadah zahir yang qauliyah. Ibadah zahir yang qauliyah berupa ucapan-ucapan yang baik ya. Adapun yang berupa perbuatan ya, perbuatan itu diantaranya adalah seperti halnya sholat ya, seperti halnya puasa, seperti halnya haji, seperti halnya umrah, seperti halnya jihad. Itu masuk kategori ibadah-ibadah zahir berupa perbuatan-perbuatan ya, perbuatan-perbuatan. Adapun ibadah-ibadah batin, ibadah-ibadah batin yang ini menjadi rohnya ya, rohnya seperti halnya ikhlas ya, ikhlas karena Allah ya, cinta karena Allah, mahabbatullah, al-ikhlasu lillah wa mahabbatullah, cinta Allah ya, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, berharap rahmatnya Allah, takut murkanya Allah, bertawakal kepada Allah. Ini termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya batiniyah ya. Dan ini juga sangat penting Bapak Ibu, ibadah-ibadah batiniyah ini. Kita sholat, di situ ada berupa ucapan, doa, zikir, bisa berupa apa itu gerakan dari mulai takbiratul ikram, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu adalah ibadah-ibadah lahiriyah, lahiriyah. Ibadah batinnya apa? Ikhlas. Ibadah batinnya itu ikhlas. Dimana kita sholat karena Allah. Kita ibadah sholat tanpa ikhlas, maka tidak ada artinya ibadah kita ya. Kita bersedekah itu adalah ibadah zahir berupa perbuatan ya, berupa perbuatan. Ruhnya apa? Ruhnya adalah ikhlas. Ruhnya apa? Ruhnya adalah roja. Roja, kita berharap pahala dari Allah, ridhonya dari Allah. Tanpa itu kita bersedekah tidak ada nilainya di hadapan Allah, tanpa roja, tanpa ikhlas ya. Sehingga ibadah batiniyah ini ibadah ruhnya, ruhnya dari ibadah-ibadah yang berupa fi'liyah. Selanjutnya ada arkanul ibadah ya, yang ini juga termasuk penjabaran yang lebih luas, diantaranya juga ikhlas di dalamnya ya.
rukun itu kan sesuatu yang mesti ada dalam kita melaksanakan ibadah, ya. Sedangkan kalau syarat itu sesuatu yang mesti ada sebelum kita melaksanakan ibadah. Itu diantara perbedaan antara syarat dengan rukun. Arkan ini jamak dari ruknun. Ruknun, ruknani, arkanun. Arkanul ibadati, rukun-rukun ibadah. Satu, hubbullah, hubbullahi ta'ala, yakni cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa itu ibadah kalau dibarengi dengan rasa cinta kepada Allah itu terasa ringan, ya. Tanpa didasari cinta itu terasa berat. Bagaimana kalau kita terasa berat, kita paksa kita beribadah, apakah itu masuk ikhlas atau tidak? Masuk kategori ikhlas. Soalnya apa? Soalnya ketika kita merasa berat, kemudian kita paksa diri kita, itu samanya dengan kita paksa apa itu diri kita itu adalah kita paksa nafsu kita supaya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita memaksa diri kita untuk masuk surga daripada kita sukarela untuk masuk neraka karena meninggalkan ibadah dan menjalani satu kemaksiatan, ya. Sehingga lebih baik memaksa masuk surga, Pak, daripada sukarela untuk masuk neraka. Itulah mungkin di antara rahasianya kita sebagai orang tua diperintahkan oleh Rasulullah SAW, muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'in, perintahkan anakmu salat ketika anakmu itu umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin, dan pukullah anakmu ketika ia tidak mau melaksanakan salat ketika berumur 10 tahun. Maka orang tua boleh memukul anaknya ketika anaknya tidak mau melaksanakan sholat. Ketika umur berapa? Ketika umur 10 tahun. Cuma pukulannya diatur, Bapak Ibu. Pukulannya diatur. Tidak boleh memukul daerah kepala, begitu. Tidak boleh memukul daerah-daerah tubuh yang rawan itu cacat dan mematikan. Jadi Islam itu aturannya sangat detail. Suami boleh memukul istri ketika istri itu apa itu namanya durhaka kepada suami atau melakukan satu bentuk apa itu kemaksiatan, ya. Namun diatur cara mukulnya, ya. Tidak boleh dipukul daerah kepala, ditempeleng kepalanya, itu tidak boleh itu, ya. Ataupun daerah-daerah yang membuat rawan mati atau cacat, itu juga tidak boleh. Pukulannya pun juga tidak boleh sangat menyakitkan, itu tidak boleh, Pak. Sifatnya itu pukulan yang sifatnya mentarbiyah, itu aturan di dalam Islam. Pun kembali ke sini, rukun ibadah yang pertama adalah cinta kepada Allah. Yang kedua, al-dhullu wal khawfu minallah, ya, yakni merasa diri ini hina, ya, merasa diri ini rendah, dan juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram bab tentang al-hassu 'alal khusyu', ya, yakni motivasi untuk khusyuk di dalam ibadah, maka Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan kemudian mencantumkan hadis yang pertama itu Rasulullah melarang apa itu namanya meletakkan kedua tangannya itu di pinggang saat melaksanakan sholat. Mengkerik itu loh, Pak, ya, mengkerik sebelum sholat apalagi saat sholat itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah af'alul yahud, itu adalah perbuatan Yahudi ketika ibadah. Mengkerik dalam sholat atau mengkerik sebelum sholat itu kan nggak ada tadzallul, itu nggak ada rasa rendah di hadapan Allah. Padahal ketika kita sholat dan menghadap kepada Allah, kita itu adalah rendah, kita adalah lemah, kita adalah hina. Kemudian yang ketiga, ar-raja'u wa ihsanudz dzan billah, yakni berharap
dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah, tapi kita juga barengi roja, berharap rahmatnya dari Allah, ya. Berharap ibadah kita diterima, berharap rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syarat-syarat diterimanya ibadah. Yustaratu liqabulil ibadati syarmani huma, ya, disyaratkan ibadah itu diterima oleh Allah dua syarat, ya. Ini syarat utama, ya, syarat utama. Kita rujukkan pada kitabnya Syekh Muhammad Jamil Zainu, Khud Aqidataka minal kitabi was sunnah, itu ditambahi satu, ya, ditambahi satu. Yang syarat satu ini syarat umum untuk baik non muslim maupun muslim, baik kafir maupun muslim, ya. Di dalam kitab Khud Aqidataka minal kitabi was sunnah itu, sebelum masuk ke wilayah ini, itu disyaratkan syarat diterimanya ibadah ada tiga. Beliau mengatakan syurutu qabulil amal salasah, syarat diterimanya amal apa saja yang dilakukan oleh manusia ada tiga. Satu, al-imanu billahi wa tauhidihi, iman kepada Allah dan mentauhidkannya. Yang kedua, al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Yang ketiga, mutaba'atu lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti sunnah Rasulullah. Untuk syarat yang pertama, kenapa Syekh Muhammad Jamil Zainu itu mengatakan al-imanu billahi wa tauhidi, iman kepada Allah dan mentauhidkannya, karena ini menjadi syarat pertama dan utama. Amal sebaik apapun, sebanyak apapun yang dilakukan oleh manusia pada umumnya dan yang dilakukan oleh orang Islam pada khususnya tidak akan diterima oleh Allah kecuali harus iman dan mentauhidkan Allah. Dari sini saja kita sudah bisa memahami ini, Bapak Ibu, akidah yang diusung oleh ini Islam liberal, ya, Islam liberal. Kemudian liberal, Islam liberal ini enggak payu, kemudian akhirnya menjadi jin jemaat Islam Nusantara. Kemudian ini juga enggak seberapa laku dan memunculkan polemik yang luar biasa, diganti lagi dengan Islam moderasi yang substansi ajarannya itu adalah pluralisme dan inklusivisme, menganggap semua agama paralel sejajar, menganggap semua agama benar, menganggap semua agama baik, menganggap semua agama itu bisa mengantarkan pemeluknya kepada surga. Ini sudah batil demi dalil, ya. Kenapa? Karena syarat yang pertama harus iman kepada Allah dan mentauhidkannya, ya. Sehingga amalan orang-orang di luar Islam yang dalam konsep akidah disebut kafir, ya, itu tidak ada yang diterima oleh Allah. Sebaik apapun, sebanyak apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun, menurut kacamata manusia tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman, tidak ada iman, ya. Orang-orang di luar Islam itu amalnya tidak ada yang diterima oleh Allah, ya. Baik Yahudi, baik Nasrani, ya, baik itu Kristen, Protestan, Katolik, Ortodok, Hindu, Buddha, Konghucu, pokoknya selain agamanya Islam, ya, mereka beramal juga dan menurut kacamata manusia baik, ya, tapi tidak ada yang diterima oleh Allah. Dalilnya mana? Oh, banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah Quran surat Al-Furqan ayat 23. Wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ya, Al-Furqan ayat 23. Dan kami hadapi amalan orang-orang kafir itu dan kami jadikan debu-debu yang berterbangan.
Ya, cetha banget itu, ya. Juga Quran surat Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Quran surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. An-Naba ayat terakhir, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Orang kafir tahu hisabnya berat, amalnya tidak diterima oleh Allah, akhirnya mereka berangan-angan tahu amalnya tidak diterima oleh Allah, hisabnya berat dan tempatnya adalah neraka, mereka berangan-angan yaqulu ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau hari ini saya menjadi debu atau tanah saja. Begitu. Saya kenapa sih Bapak Ibu, ketika di awal-awal khutbah, di awal-awal tausiah, selalu penceramah khotib itu mengingatkan tentang dahsyatnya nikmat iman dan Islam. Itu sebenarnya juga untuk penceramah juga hadirin semuanya. Dan kenapa kita itu berharap iman dan Islam itu tidak hanya hari ini kita nikmati, sampai kita itu menutup mata, sampai kita itu mati dalam kondisi husnul khotimah, ya. Karena ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberitahukan kepada kita amal-amal kita itu diterima oleh Allah dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aslinya tugas terberat hidup kita itu menjaga iman dan Islam sampai kita mati. Itu tugas terberat kita. Sehingga itu yang diwasiatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Soalnya ada dalam narasi sejarah yang panjang, orang menjalani hidup dalam kondisi iman dan Islam, bahkan ibadahnya luar biasa, ya. Apa itu namanya, 5 waktu selalu berjamaah, tahajud setiap malam, siangnya juga puasa, sedekahnya luar biasa. Namun naudzubillah min dzalik, ternyata kemudian dia ketika mati dalam kondisi su'ul khotimah. Itu ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya di situ pentingnya menjaga iman dan Islam. Syarat yang kedua, al-ikhlasu lillahi ta'ala, ya. Apa sih pengertian ikhlas itu? Para ulama mendefinisikan banyak sekali tentang ikhlas itu. Tapi intinya sama. Ada yang mendefinisikan al-ikhlasu tasfiyatul amali min sawaibil kadari. Ikhlas itu adalah tasfiyatul amal, membersihkan amal dari segala noda-noda kotoran. Kotorannya apa? Kotorannya adalah ar-riya was sum'ah. Riya dan sum'ah. Kotorannya apa? Kotorannya adalah asyirku, syirik, ya. Sehingga ketika ada orang yang kemudian, ya, meninggalkan amal baik karena takut dipuji orang, ya, takut dipuji orang, itu disebut riya. Ketika orang itu melakukan satu amalan yang amalnya itu ternyata niatnya biar dipuji orang, itu namanya syirik. Misalnya begini Bapak Ibu, kita mau sedekah, kemudian ada bisikan-bisikan setan, iya awakmu kate sedekah iku ben awakmu iku dipuji wong to, ben dijuluki hartawan yang dermawan. Terus jenengan akhirnya ngene, waduh gak sido timbangane aku engko riya. Nah, berarti jenengan nuruti dari bisikan setan itu, meninggalkan sedekah karena takut riya, ya. Atau misalnya jenengan mau sholat sunnah, terus ada bisikan setan, yo awakmu sholat sunnah ben awakmu dianggap ahli ibadah toh oleh wong-wong. Akhirnya kita walah nek ngono gak sida sholat sunnah. Itu yang namanya riya, justru itu yang namanya riya, ya. Lalu bagaimana? Ya kita lawan, mantapkan pada diri dan hati kita. Ketika kita mau sedekah ada bisikan seperti itu, ketika kita mau sholat sunnah ada bisikan seperti itu, mantapkan pada diri kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya dilawan, kita tegaskan
sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah dan hanya untuk karena Allah. Begitu. Jangan malah dinikmati juga. Iya aku tak sholat ben dipuji wong, itu namanya syirik ya. Makanya Masya Allah ini perkataan Fudail bin Iyad ini luar biasa ya. Kalau meninggalkan amal karena takut riya, karena takut dipuji orang, itu namanya riya. Kalau melakukan amal karena dengan niat dipuji orang, itu namanya syirik. Maka itu tasfiyatul amal min sawaibil qadar, disitulah apa itu pentingnya. Ada juga yang mendefinisikan tajridun niyah lillahi wahdah. Ini juga benar, memurnikan niat hanya untuk Allah saja ya. Hanya untuk Allah saja, untuk ridhonya Allah. Nah, yang definisi ini lebih luas lagi. Wa dzalika bi an nu'addiya al-ibadata qasidina biha wajhallah, yakni menunaikan ibadah yang maksud menunaikan ibadah itu bertujuan hanya untuk mengharapkan wajahnya Allah ya, wahda satu-satunya, ta'atan lillah karena taat kepada Allah, wa mahabbatan lahu dan cinta kepada Allah, wa raja'an li thawabihi dan berharap mendapatkan pahala dari Allah, wa an natrukal muharramat dan juga menjauhi berbagai macam perkara-perkara yang diharamkan. Ta'atan lillah karena taat kepada Allah, wa khaufan min iqabihi dan takut mendapatkan siksanya Allah. Sehingga diantara apa itu namanya bentuk-bentuk keikhlasan itu, ketika kita ibadah yang kita tuju hanya ridhonya Allah, cintanya Allah, ini masuk kategori ikhlas ya. Kita ibadah niat mendapatkan pahala, ini juga masuk kategori ikhlas. Kita ibadah karena kita mengharapkan surga, ini juga masuk kategori ikhlas. Ridhonya Allah, pahala dari Allah, surganya Allah. Meskipun seperti Imam Nawawi memberikan satu tingkatan ya, ketika orang beribadah kepada Allah niatnya karena cinta dan ridhonya, dengan orang beribadah kepada Allah kemudian diniati untuk mendapatkan pahala, itu mempunyai tingkatan sendiri-sendiri, tapi itu masuk tetap kategori ikhlas ya. Adapun niatnya itu salah untuk tujuan-tujuan dunia, sedangkan kita melakukan ibadah untuk tujuan-tujuan dunia, itu tidak masuk kategori ikhlas. Itu termasuk ini menyekutukan Allah juga. Misalnya kita rajin sholat tahajud, tapi naudzubillah cita rasanya dunia. Kita rajin sholat tahajud, tiba ben jenjang karirnya itu naik. Kita rajin sholat duha, tiba ben dodolane laris. Dodolan laris ini karena dunia, tidak masuk kategori ikhlas. Tidak masuk kategori ikhlas hal seperti itu. Pokoknya melakukan ibadah kok tujuannya untuk dunia, itu tidak masuk kategori ikhlas, karena dunia itu bukan termasuk ridhonya Allah ya. Adapun kita berdoa minta dunia, tidak masalah Bapak Ibu. Bedakan ya, doa minta dunia dengan ibadah tapi niatnya untuk dunia ya. Kita tahajud itu niatnya apa sih? Ridhonya Allah, pahala dari Allah, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan penduduk surga. Kita berharap surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kok tahajud niatnya ben sakti, sakti itu dunia, maka ini adalah tidak ikhlas. Harus dibedakan ya. Adapun setelah tahajud kemudian kita itu berdoa minta dunia, enggak apa-apa. Doa kita minta dunia itu ya, tapi nih tahajud niatnya karena dunia, itu tidak masuk kategori ikhlas. Ini yang kategori ikhlas ini, wajhallah, ta'atan lillah, mahabbatan lahu, mengharapkan wajahnya Allah. Mengharapkan wajahnya Allah ini
bisa makna hakiki juga bisa makna majazi loh Bapak Ibu. Makna hakikinya itu begini. Orang-orang beriman kemudian masuk surga, nanti itu bisa melihat wajahnya Allah. Dan itu tambah nikmat surga yang tinggi. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu wajah orang mukmin itu sumringah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 23. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan ayat ini itu di depan sahabat saat malam bulan purnama, tidak ada awan, tidak ada mendung. Kemudian Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan, sesungguhnya kalian benar-benar akan bisa melihat Tuhan kalian dengan mata kepala kalian. Sehingga Allah di akhirat, di surga itu bisa dilihat dengan mata kepala kita, dan itu kenikmatan yang luar biasa. Sehingga berharap wajahnya Allah, menatap wajahnya Allah, makna hakikinya ya, seperti itu. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Soalnya ada manusia-manusia, sebagian manusia yang terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terhalang untuk bisa melihat Allah. Siapa di antara mereka? Na'udzubillah min dzalik. Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Ono wong tua kok zina, naudzubillah min dzalik, ndak ditaubati dari zina itu, kelak tidak bisa melihat Allah. Dia tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Soalnya usia senja itu, hasrat-hasrat birahi itu kan sudah menurun. Kok dia zina, naudzubillah min dzalik, itu menunjukkan dia sudah kecanduan maksiat. Dia sudah gemar melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ini. Siapa lagi yang kemudian apa itu namanya tidak diajak bicara oleh Allah, terhalang dari melihat Allah, yakni pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, kalau dia tidak bertaubat, kelak dia tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang miskin yang sombong. Pun tentang terhalang dari melihat Allah itu ada dalam Quran surat Al-Mutaffifin. Kalla barlana ala qulubi ma kanu yaksibun kalla innam ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun, itu ya. Kemudian yang ketiga, mutaba'atur rasul, mengikuti sunnah Rasulullah. An nu'addiyal ibadah kama ja'at an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila ziyadatin wala nuqsan, yakni melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Maka para ahli fikih kemudian menyebutkan rukun-rukun ibadah, syarat-syarat ibadah, itu kaitannya mutaba'atur rasul, mencocoki sunnah Rasulullah. Selanjutnya, samratul ikhlas, buah dari keikhlasan itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah apa? Yang pertama, al ikhlasu sababun littaqwa. Ikhlas itu merupakan sebab ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas itu dia akan mendapatkan hati-hati yang bertakwa, perilaku-perilaku yang bertakwa ya, dan juga apa itu namanya, mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, al-fauzu bi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah, yakni mendapatkan keberuntungan syafaat dari Rasulullah. Ada hadis sahih riwayat muttafaqun alaih, as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah kholisun min qalbi. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah kholisun min qalbi, ikhlas dari hatinya, murni dari hatinya. Sehingga mereka yang paling berpeluang mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah orang-orang yang
mukhlis, orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Kemudian yang ketiga, maghfiratudz dzunub, ya, menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa, ya. Termasuk ada kisah yang sahih itu Bapak Ibu. Ada pezina dari kalangan Bani Israel yang kehausan kemudian minum. Setelah ia minum, dia kemudian dari sumur itu melihat anjing yang kemudian menjulurkan lidahnya yang kehausan, dan akhirnya dia balik lagi ke sumur itu untuk mengambil air. Setelah itu kemudian ia kasihkan kepada anjing tersebut. Dia ikhlas betul melakukan itu, dan akhirnya dengan sebab ikhlas itu dia diberi oleh Allah yang namanya rezeki untuk bertaubat dari dosa zina itu. Dengan amalan itu kemudian dia masuk surga. Cuma sayangnya amalan kisah ini terputus. Dianggap cuma ngewai minum anjing terus zina lagi. Yo gak iso model ngono ku, ya. Jadi mestinya kisahnya itu harus dituntaskan. Termasuk juga dengan ikhlas itu membersihkan hati dari hasud dan iri. Dengan ikhlas juga ternyata bencana yang sebenarnya menimpa itu tidak jadi menimpa, ataupun seandainya menimpa maka sesungguhnya tidak sedahsyat di saat dia tidak ikhlas. Makanya ayat-ayat yang membicarakan tentang ibadah secara ikhlas itu banyak, seperti Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah seraya mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dalam melaksanakan agama itu. Juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29, juga di dalam Az-Zumar ayat 2, Az-Zumar ayat 11, perintah-perintah ibadah itu senantiasa dibersamai dengan ikhlas, karena ibadah yang sifatnya perkataan dan perbuatan itu adalah berupa zahir, sedangkan ikhlas itu adalah ibadah-ibadah batin. Ini sudah masuk isya ya Bapak Ibu ya. Ya mohon maaf tidak bisa menuntaskan ya, ini masih ada 3 slide lagi ya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini sudah bisa kita pahami secara benar tentang makna ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Semoga kita diberi hati-hati yang ikhlas, amal-amal yang ikhlas, sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah, surganya Allah, dan juga mendapatkan karunia mati dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan